Lisa Kamara, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sumatera Utara, jurusan Perbankan Syariah kelas 1C. Nah, di sini tujuan saya membuat video untuk tugas akhir saya, yaitu Matematika Keuangan sebagai ibu pengampu, yaitu Ibu dosen Subaibah SPD MSI. Yuk, ikutin aku yuk untuk penjelasan selanjutnya. Penyusutan atau depresiasi merupakan suatu metode untuk mengakomodasikan harga perolehan suatu aset selama masa manfaat aset tersebut. Contohnya seperti alat produksi mesin, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Nah, ada juga nih beberapa faktor yang mempengaruhi depresiasi atau penyusutan tersebut. 1. Harga perolehan. 2. Harga buku aset tetap. 3. Resudisi atau nilai sisa. Nah, metode apa aja sih yang ada di penyusutan ini? Metodenya terbagi menjadi 5. 1. Metode garis lurus. 2. Metode saldo menurun. 3. Metode menurun ganda. Dan keempat, metode jumlah tahun. Dan kelima, metode unit produksi. 1. Metode garis lurus adalah metode yang penyusutannya paling sederhana dan mudah sehingga paling sering digunakan dalam prakteknya. Nah, dalam metode garis lurus ini akan menghasilkan biaya penyusutan yang sama untuk setiap periodenya, seperti contohnya gedung, peralatan kantor, dan mesin. Kedua, saldo menurun. Saldo menurun adalah besar beban penyusutan dari tahun ke tahun akan semakin menurun. Hal ini dikarenakan dasar penghitungan adalah nilai buku yang semakin lama semakin menurun. 3. Saldo menurun ganda. Nah, saldo ini menggunakan tarif penyusutan 2 kali penyusutan saldo menurun. Untuk masa manfaat yang sama, metode ini juga menghasilkan biaya penyusutan yang semakin kecil. Untuk umur ekonomisnya yang sama, misalnya jika umur ekonomis suatu aset tetap adalah 4 tahun, tarif penyusutannya garis lurus hanya 25%. Nah, maka tarif penyusutan menurun ganda ini menjadi 50%. Ini disebutkan metode saldo menurun ganda. 4. Jumlah angka tahun. Nah, dalam metode jumlah angka tahun ini menghasilkan pola penyusutan yang sama dengan metode saldo menurun atau saldo menurun ganda. Dalam arti, biaya penyusutan akan semakin kecil dari tahun ke tahun. Perbedaannya apa sih? Kalau semua metode sama, nah perbedaannya ini, metode ini menggunakan dasar penyusutan atau selisih harga perolehan dengan nilai sisa atau tidak menggunakan nilai buku seperti pada saldo menurun. Saldo penurun, pembilangnya pada angka pecahan ini merupakan angka tahun yang ada selama masa manfaat aset tersebut. 5. Metode unit produksi. Nah, tadi kan kita telah membahas 4 metode sebelumnya kan. Nah, metode sebelumnya itu menafsirkan pada masa manfaat dinyatakan dalam satuan waktu. Lalu, bagaimana nih metode unit produksi? Nah, metode unit produksi ini estimasi manfaat aset dinyatakan dengan satuan unit produksinya. Gimana unit produksinya? Nah, unit produksinya itu dapat dinyatakan dalam bentuk jam pemakaian, kilometer pemakaian, jumlah output, dan lain-lain. Rumus untuk mencari garis lurus yaitu RK sama dengan C dikurang S dibagi N. Keterangannya, RK itu beban penyusutan per periode, C-nya harga perolehan, S nilai sisa, dan N jumlah periode. Nah, kita bakal masuk ke contoh soal, yaitu sebuah mesin seharga 20 juta diperkirakan memiliki masa manfaat 5 tahun dengan nilai sisa 2 juta rupiah. Dengan menggunakan metode garis lurus, hitunglah besar penyusutan tiap tahun dan buatlah tabel penyusutan. Setelah kita kerja. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang penyusutan metode garis lurus menggunakan rumus. Sekarang kita bakalan menggunakan Excel. Nah, pertama itu cost, terus kita ketik aja 20 juta. Nah, 20 juta itu sebagai contoh tadi contoh soal kan 20 juta. Terus
nilai sisanya juga 2 juta, kita ketik aja, terus masa manfaatnya itu 5 tahun. Nah setelah itu kita bakalan masuk ke rumusnya sama dengan SLN diklik aja, nanti setelah diklik bakalan ada perintah. Nah kita masukkan cost, dimintanya cost, terus kita juga mengkuncinya dengan F4 ya. Setelah itu kita kasih titik koma, setelah itu masukkan nilai sisanya 2 juta, titik koma juga dikunci, masa manfaatnya dikunci juga, setelah itu enter. Nah kita tinggal tarik ke bawah aja, itu hasilnya bakalan sama semua. Untuk mencari akumulasi penyusutan, karena akumulasi penyusutan pada tahun pertama itu tetap, tinggal diklik aja sama dengan diklik penyusutan tahun pertama. Nah untuk mencari nilai sisa kita bakalan sama dengan costnya itu dikurang sama akumulasi penyusutan tahun pertama. Oh iya, yang cost jangan lupa ya pakai F4. Nah setelah itu bakalan kita masuk ke penyusutan tahun kedua. Tahun kedua itu menggunakan rumus akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah dengan penyusutan tahun kedua, tinggal di enter dan kita tarik aja. Terus untuk nilai sisa tinggal di enter aja. Tahu itu benar atau tidak, kita bisa nengok penyusutannya sama 3.600.000, terus nilai sisanya 2 juta. Saldo menurun ganda, rumusnya yaitu D sama dengan 2 kali 1 dibagi N dikali 100%. Nah kita bakal masuk ke contoh soal, yaitu hitunglah nilai buku sebuah kendaraan yang dibeli dengan harga 55 juta pada akhir tahun kedua jika masa manfaatnya adalah 5 tahun dan nilai sisanya adalah 5 juta rupiah. Nah setelah kita cari hasilnya mendapatkan 19.800.000 rupiah. Nah ini kan kita bakal menggunakan rumus, saya akan menjelaskan juga menggunakan Excel. Nah tadi kan kita sudah menggunakan pakai rumus untuk menyelesaikan masalah metode saldo menurun ganda. Sekarang kita bakalan menggunakan Excel. Pertama-tama kita bakalan tetap ketik costnya itu nilai harga mesin kendaraan yaitu 55 juta. Terus kita juga tulis nilai sisanya 5 juta dan masa manfaatnya tadi 2 tahun. Setelah itu kita bakalan masuk ke rumusnya sama dengan DDB nya diklik aja, nanti bakalan ada perintahnya, itu perintahnya cost titik koma gitu. Kita masukkan costnya itu 55 juta, jangan lupa ya dikunci juga, terus nilai sisanya 5 juta itu dikunci juga, setelah itu titik koma, terus masa manfaatnya itu 2 tahun dikunci juga, titik koma. Membedakannya itu ada periode, kalau di garis lurus tidak, kalau di penurunan ganda pakai periodenya atau tahunnya, diklik aja satu, tapi nggak usah dipakai kunci ya, karena kan ada tahun kedua, 3 dan 4. Nah setelah itu kalau untuk menghilangkan titik komanya ya yang tadi saya lakukan, terus tinggal ditarik aja ke bawah. Untuk mencari akumulasi penyusutan sama kayak garis lurus, diklik aja yang penyusutan tahun pertama karena itu tetapkan. Terus kita bakal mencari nilai sisa. Nilai sisanya rumusnya sama dengan costnya itu 55 juta, terus dikurang akumulasi penyusutan tahun pertama, terus di enter aja. Oh iya, di costnya jangan lupa ya kita klik juga F4. Nah tapi F4 nya untuk di costnya aja ya, di akumulasi penyusutan tahun pertama nggak usah. Terus untuk mencari akumulasi penyusutan tahun kedua, yaitu akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah penyusutan tahun kedua, setelah itu tinggal ditarik aja ke bawah. Kalau untuk nilai sisa itu juga tinggal tarik ke bawah. Nah untuk membuktikan kalau itu benar atau tidak, yaitu kita bisa lihat nilai sisanya di soal tadi 5 juta. Nah hasilnya juga 5 juta, berarti sudah benar. Membedakannya itu cuman ada di periodenya atau di tahunnya, kalau di garis lurus tidak ada. Sekian presentasi saya, semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dan dapat
dimengerti oleh teman-teman yang melihat video saya. Pesan saya dan semoga Ibu sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, tetap baik ngejelasin materi, tetap menjadi dosen yang baik. Apalagi dosen matematika kebanyakan galak sih. Selama saya sekolah dulu kebanyakan galak. Alhamdulillah selama kuliah semester 1 dapat dosen yang baik. Terus pesan saya, semoga Ibu kalau misalnya kuliah online kayak gini, semoga harus aja hidupin on cam kameranya. Soalnya kalau misalnya off cam kadang tuh kurang semangat gitu. Udah gitu kan belajar matematika di hari weekend, hari Sabtu, ditambah pagi juga, jadinya kayak kurang bersemangat. Tapi alhamdulillah Ibu tetap baik sih ngajarnya. Ya udah, segitu saja penjelasan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.